Pandangan, oi pandangan, pandangan, oi pandangan, jamban, pancen pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Obi, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oh iya sahabat Obi, lagu yang saya bawakan tadi, apakah sahabat Obi pernah mendengar judul lagunya? Apa? Ya, judul lagunya adalah Jember Pandalungan. Berbicara tentang kota Jember, apa sih yang terlintas di pikiran sahabat Obi? Apakah Jember Fashion Carnival? Atau Selat Sulit? Atau Tiara Andini? Nah, selain beberapa hal tadi, Jember juga memiliki legenda perempuan yang luar biasa yang menjadi nama di daerah tersebut. Legenda itu berjudul Putri Jembersari. Penasaran bagaimana ceritanya? Tonton sampai akhir ya. Alkisah. Dahulu kala di wilayah pesisir selatan Jawa Timur terdapat sebuah desa nelayan yang aman damai. Mereka memiliki satu pemimpin yang sangat bijaksana. Ia mampu mengelola desa dengan sangat baik hingga desa tersebut menjadi makmur dan sejahtera. Pemimpin itu memiliki satu anak perempuan yang cantik dan cerdas. Namanya adalah Jembersari. Ayah, jika aku besar nanti, apakah aku bisa menjadi seperti ayah? Tentu saja, nak. Suatu saat nanti, kamu akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, seorang putri Jembersari. Tumbuh menjadi anak yang baik, ya nak. Semua orang di desa itu hidup dengan harmonis dan bahagia. Hingga suatu hari, sekumpulan perampok datang untuk merampas harta mereka. Pemimpin perampok pun berkata, "Hei nelayan, serahkan semua harta-hartamu pada kami. Jika tidak, akan kami hancurkan desa ini." Semua orang ketakutan. Anak-anak kecil menangis, sementara para wanita mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Pemimpin desa di garda terdepan. Siapa kau? Berani-beraninya kau menginjakkan kakimu di desa kami. Apa mau? Kau menginginkan harta kami? Maka langkahi dulu bayar kami. Lebih baik kami mati daripada harus menyerah di hadapan kalian sekarang. Serang! Pertempuran besar pun terjadi antara penduduk desa dan para perampok. Walaupun dengan segenap tenaga yang penduduk desa kerahkan, para penduduk desa tetap kalah jumlah dengan para perampok. Hingga pada akhirnya, penduduk desa tewas di tangan perampok. Lalu, apakah semuanya sudah berakhir? Beruntungnya, pada saat pria melawan perampok, para wanita dan anak-anak mereka melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Mereka mengungsi dan mencoba mencari tempat tinggal baru. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan tempat tinggal baru di dekat Sungai Bedadu. Walaupun tidak ada laki-laki sama sekali, para wanita mulai hidup dengan baik. Mereka menanam padi, jagung, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya hingga mereka menjadi makmur kembali. Lalu, bagaimana dengan putri kita? Apakah dia bisa hidup tanpa ayahnya? Tenang saja teman-teman,
tetap tinggal bersama penduduk di desanya. Hari demi hari berlalu, Putri Jembersari tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan baik hati. Akhirnya, aku dapat melihat desa makmur kembali. Akhirnya, aku dapat menghirup udara segar kembali. Ucap Putri Jembersari. Walaupun desa mereka makmur dan sejahtera, mereka memiliki satu masalah. Di desa tersebut tidak ada seorang pemimpin. Teman-teman, bisa dibayangkan jika di sebuah daerah tidak ada seorang pemimpin. Iya, penduduk di desa akan melakukan semua yang mereka inginkan. Hingga suatu hari, sesepuh desa berbicara kepada Jembersari dan meminta Jembersari untuk menjadi pemimpin di desa itu. Cahayu, sudah saatnya kamu menjadi pemimpin di desa ini. Karena hanya kamu yang dapat mewarisi darah kepemimpinan seperti ayahmu. Tapi mengapa harus aku, Nek? Aku tidak mungkin memimpin desa ini. Aku tidak yakin aku bisa menjadi pemimpin yang baik di desa ini. Aku tidak bisa, Nek. Kamu tidak sendiri di sini. Kami semua di sini ada di belakangmu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Baiklah, Nek. Jika Nenek percaya padaku, jika semua penduduk desa percaya padaku, aku akan berusaha memimpin desa ini menjadi lebih baik. Aku akan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik untuk desa ini. Dan dengan bantuan kalian semua, aku mengganti namaku menjadi Endang Ratnawati. Hidup Endang Ratnawati! Hidup Jembersari! Semua penduduk bersorak riang atas pemimpin barunya. Sejak saat itu, Endang Ratnawati mulai memimpin desa dengan sangat inovatif. Ia memperbaiki fasilitas yang ada di desanya. Di samping itu, ia juga mengajarkan kepada penduduknya untuk ulet dan terampil dalam bekerja. Tak lupa pula, Endang Ratnawati mengajarkan seni bela diri kepada semua penduduknya. Dan dalam masa pimpinannya itu, desa tersebut kembali hidup seperti masa kepemimpinan ayahnya. Penduduk merasa aman, damai, dan sejahtera. Bisakah kau lihat desaku yang makmur, hamparan padi dan juga jagung, penduduk sejahtera. Ini desaku tercinta. Ayah, putri kecilmu ini telah tumbuh menjadi Putri Jembersari yang ayah inginkan. Aku telah menepati janjiku, ya. Aku berhasil menjadi pemimpin di desa ini. Terima kasih, ya. Karena berkat engkau, aku mampu bertahan sampai sekarang. Andai saja ayah masih ada hingga saat ini, mungkin aku akan melewati semuanya bersama ayah. Aku merindukanmu, ya. Semoga aku selalu menjadi anak yang membanggakan untukmu. Ucap Putri Jembersari. Teman-teman, ternyata banyak sekali laki-laki yang ingin mempersunting Endang Ratnawati. Namun, mereka tertolak oleh Endang Ratnawati. Mengapa demikian? Endang Ratnawati beralasan bahwa ia masih akan menjadi pemimpin di desanya dan menjadikan desanya semakin makmur. Hingga suatu hari, ketika Endang Ratnawati sedang menikmati senja bersama penduduknya di dekat
Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepadanya. Ia adalah sosok ketua perampok yang dulu pernah menghancurkan desanya. Ketua perampok berkata, "Hei, Endang Ratnawati, kau hanyalah seorang wanita. Tidak cocok orang sepertimu memimpin di desa ini. Biarkan aku saja yang menggantikan kau. Dan menikahlah denganku." Mendengar ucapan itu, Endang Ratnawati pun marah besar. Dan ia berkata, "Apa maumu? Kau pikir aku akan tunduk begitu saja padamu? Kau pikir aku takut padamu? Setelah dulu kau hancurkan desa ayahku, sekarang kau akan menghancurkan desaku. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku tidak akan mau menuruti permintaanmu. Aku akan melawan kalian semua." Hiya! Terjadi lagi. Pertempuran besar pun terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Pada awalnya, Endang Ratnawati berhasil membunuh beberapa perampok. Namun, musuh terus berdatangan. Hingga pada akhirnya, Endang Ratnawati terkepung dan ia "Kalian bisa membunuhku, tapi jiwaku bebas. Aku adalah Jumbersari. Suatu saat nanti akan ada Jumbersari lain yang berjuang untuk desa ini." Ia pun tewas di dekat Sungai Bedaki. Berita kematian Endang Ratnawati tersebar ke seluruh desa. Saat pemakaman Endang Ratnawati, penduduk desa membacakan riwayat hidup Endang Ratnawati. Hingga nama kecil Endang Ratnawati pun terungkap. Jimbersari. Nah, teman-teman, dari legenda Putri Jimbersari tadi, pesan moral apa sih yang dapat kita ambil? Kita sebagai wanita harus bangga terhadap apa yang kita miliki. Karena wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa loh. Dari Putri Jimbersari, kita dapat mengetahui bahwa wanita itu kuat dan hebat dengan caranya sendiri. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi bangsa. Dan teman-teman, selain beberapa hal tadi, ada satu yang lebih penting. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa kita memiliki potensi. Kita bisa menjadi Tiara Andini yang mengubah dunia dengan musik. Tapi kita bisa menjadi semuanya ketika kita percaya kepada diri kita sendiri. Ketika kita percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar. Semoga kita semua adalah Jimbersari lain yang dapat mengembangkan kota kita masing-masing ya. Dan untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia OBI 2024 yang telah menyelenggarakan lomba ini. Karena dengan adanya lomba ini, saya dapat melestarikan budaya daerah, khususnya di kota saya tercinta, yakni Kota Jember. Sekian dari saya, Talita Natania dari MA Unggulan Nulis.